Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saya sangat senang hari ini karena dapat menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan tentang kasih Allah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang dalam Tuhan ada masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali. Waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian, ada 3 hal yang tak boleh hilang dari hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan gairah. Banyak manusia dan tidak luput juga orang Kristen dalam hidup ini yang hidup dengan cara acuh tak acuh. Tidak memiliki gairah, semangat, bahkan pola pikirnya pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Konsep yang tertanam dalam pikirannya bahwa tidak ada lagi hal baik dalam kehidupan ini. Realita hidup memang berkata tidak ada yang pasti atau banyak ketidakpastian. Namun di tengah ketidakpastian, banyak manusia butuh kepastian. Untuk memperolehnya, manusia pun mengambil langkah yang salah. Bukan datang kepada Allah, justru mengandalkan kekuatan dunia. Melalui jasa yang konon katanya orang pintar, yang notabene-nya memakai kekuatan gaib yang dilarang Allah. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah orang Kristen boleh percaya kepada kekuatan dunia ini? Berangkat dari firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian dalam Imamat 20 ayat 6 dikatakan demikian. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dengan teks ini, jelaslah kepada kita bahwa mempercayai, bahkan meletakkan harapan dan masa depan, serta hidup melalui ramalan kuasa kegelapan adalah sesuatu yang dilarang dan bahkan mendapatkan sanksi yang sangat keras. Umat Tuhan dilarang keras mempercayai dan bertanya kepada para peramal apapun alasannya. Kalau demikian, di manakah kita meletakkan harapan atau usaha kita? Tentu hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang pasti. Dalam firman Tuhan ada janji yang luar biasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Ini janji yang luar biasa atas kita, masa depan yang disediakan dan harapan yang akan terwujud. Tuhanlah yang memberikan kita masa depan. Puji Tuhan, bagi kita orang percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dari firman Tuhan ini, apakah yang bisa kita benahi dalam hidup ini untuk meraih masa depan bersama Tuhan? Berikut adalah cara-cara kita agar bisa hidup dan menuju masa depan dengan 3 hal. 1, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Keadaan yang kita alami dengan orang-orang yang tidak percaya sama. Kita juga bisa mengalami krisis, mengalami goncangan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus juga mengalaminya. Namun bedanya, orang percaya harus punya prinsip. Tidak boleh menyerah dengan keadaan di sekitarnya. Masih ingat dengan Yusuf, seorang anak muda yang punya cita-cita dan pengharapan? Ia mendapat mimpi dari Tuhan, bagaimana 11 berkas gandum sujud kepada berkas gandumnya. Ini merupakan suatu visi bahwa Tuhan akan mengangkat hidupnya. Ia akan menjadi pemimpin. Saudara-saudaranya marah, terlebih karena Yusuf sangat dimanja dan diistimewakan oleh orang tuanya. Mereka iri kepada Yusuf dan membuat suatu rencana jahat. Saat Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya, mereka menangkapnya dan memasukkannya ke dalam sumur. Setelah itu, ia diangkat dan dijual kepada dagang Mesir. Kemudian dijual lagi kepada Potifar sebagai budak. Bayangkan saudara, dari anak yang diistimewakan, dalam sehari berubah menjadi budak.
Tetapi di rumah Potifar ia mengalami hal yang pahit. Ia difitnah karena tidak mau berbuat dosa, sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf yang disertai Tuhan tidak menyerah dalam situasi apapun. Ia mengubah frustasi menjadi prestasi. Di rumah Potifar ia percaya mengelola harta Potifar. Di penjara pun ia mendapat kasih dari kepala penjara untuk menolong mengerjakan tugas-tugas. Yusuf sangat diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan mampu mengubah segala keadaan buruk menjadi berkat. Tapi setelah hal tersebut, Yusuf tidak dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf tahu rencana Tuhan dan bahwa Tuhan menjamin masa depannya. Jika saat ini belum terjadi kepada saudara-saudara hal yang demikian, jangan menyerah, tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan seluruh anggota keluarga kita. Tuhan menjamin kemenangan kita. Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Iblis sudah ada di bawah kakinya. Mungkin kita belum melihat yang baik, tetapi kita harus tetap yakin. Seperti Yusuf yang perlu 13 tahun untuk mengalami proses dari Tuhan, tetapi ia tetap tidak menyerah. Ia percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan yang kedua adalah selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti kisah Yabes. Yabes dilahirkan ibunya dalam sengsara kesakitan melebihi wanita lain. Dia seolah-olah dilahirkan dengan tidak beruntung dan menyusahkan. Tetapi Yabes merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Hasilnya, Yabes menikmati anugerah Allah. Kuasa doa melalui Kristus dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan dapat mengubah segala yang buruk menjadi yang baik. Dalam Yakobus 5 ayat 16, Tuhan berfirman, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Dalam menjalani hidup ke depan dan untuk menikmati masa depan, tetaplah berdoa, berserah dan percaya Tuhan yang kita sembah adalah hidup dan mendengar setiap doa-doa kita. Dan yang ketiga, yaitu hidup dalam iman. Lukas 5 ayat 1 sampai 16 menuliskan tentang Petrus yang sudah berusaha dengan segala macam cara melewati pengetahuan dan pengalamannya sebagai nelayan. Tetapi ia tetap gagal. Ia tidak berhasil, tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus berkata, "Tebarkan jalamu," Petrus meresponi dan menjawab walaupun sudah gagal. Tetapi Petrus tetap percaya pada firman dan perkataan Tuhan. Firman itu memberi jalan dan kekuatan kepada kita untuk tidak menyerah dan sungguh berharap kepada Tuhan. Tidak seorang pun mengetahui apa yang terjadi besok. Saudara sekalian, dalam Amsal 23 ayat 18, Tuhan berfirman, firman Tuhan mengatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, memang kita tidak bisa melihat masa depan, tetapi kita bisa memiliki pengharapan akan masa depan. Bila kita hendak membuat perencanaan, kita harus melibatkan Tuhan dari tahap awal perencanaan. Jangan membuat perencanaan hanya dengan mengandalkan pengalaman dan pengetahuan. Sadarilah bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Kesempatan yang kita miliki sangat singkat, seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kita harus berserah dan bersandar kepada kehendak Tuhan, karena segala sesuatu berada di bawah kuasanya. Bahkan kesempatan untuk melakukan apa yang kita rencanakan pun berada di bawah kendalinya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi mari terus berharap. Jangan menyerah kepada keadaan, berdoa, dan tetap percaya firman Tuhan. Ya dan amin. Tuhan akan menggenapi setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah prinsip ini ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, kalau kita mau melihat masa depan yang penuh harapan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.